Pemerintah menyiapkan 8 program akselerasi pembangunan yang akan mulai dijalankan pada tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin 15 September tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Airlangga menyampaikan bahwa program pertama yang diluncurkan adalah program magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal 1 tahun. Program ini menargetkan 20.000 peserta dari jenjang S1, D3, atau setara yang akan ditempatkan di sektor industri. Selama 6 bulan masa magang, para peserta akan menerima uang saku setara upah minimum provinsi (MP). Itu lulusan di Link END Medkan, dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum, UMP, dan ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar Rp19,8 miliar, terang Airlangga. Selain itu, pemerintah juga akan memperluas insentif pajak penghasilan PPH. Pasal 21 yang ditanggung pemerintah DTP. Skema ini sebelumnya diterapkan pada sektor padat karya. Ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya 552.000 pekerja, dan ini diberikan 100% PPH untuk sisa tahun pajak 2025, ataupun 3 bulan, anggarannya sebesar Rp12,0 miliar, Imbu Airlangga. Airlangga juga menyebutkan bahwa pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan berupa penyaluran beras 10 kg untuk bulan Oktober-November, yang kemudian akan dievaluasi untuk bulan Desember. Nah, itu diperlukan dana sebesar 7 triliun rupiah, ucap Airlangga. Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi transportasi daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Sebanyak 731.361 pekerja akan mendapat potongan 50% iuran, dengan total anggaran sekitar 36 miliar rupiah yang disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp17 4 juta untuk 2 orang anak, dan jaminan kematian, papar Airlangga. Pemerintah juga menyiapkan manfaat layanan tambahan MLT dari program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan menurunkan bunga kredit dari B-Rate plus 5% menjadi B-Rate plus 3% untuk pembiayaan perumahan pekerja, termasuk cicilan, uang muka, maupun pembiayaan bagi pengembang yang juga diturunkan dari B-Rate plus 6% menjadi B-Rate plus 4%. Langkah ini turut didukung relaksasi SLIK dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Nah, ini targetnya Rp15,0 miliar ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan sampai 1.000 penerima manfaat. Namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya, karena ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah, kata Airlangga. Pemerintah juga menyiapkan program padat karya tunai Cash for Work yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Kemenpu dan Kementerian Perhubungan Kemenhub untuk September hingga Desember tahun 2025. Program ini menargetkan sebanyak 609.465 penerima manfaat. Total anggaran yang dialokasikan mencapai 3,5 triliun rupiah untuk program Kemenpu dan 1,8 triliun rupiah untuk program Kemenhub. Di bidang regulasi, pemerintah juga akan mempercepat deregulasi PP 28 tahun 2025 dengan mendorong integrasi rencana detail tata ruang RDTR ke sistem online Single Submission OS dengan dukungan data dari Badan Informasi Geospasial. Dan untuk RDTR itu disediakan dana 3,5 miliar rupiah per RDTR, di mana dari Badan Geologi Informasi Geospasial akan menyiapkan data, sehingga nanti OS punya fiktif positif untuk 20 hari kerja. Sehingga kalau ini tidak selesai maka otomatis akan berlaku. Dan itu kebutuhan dananya diperkirakan sekitar 1 triliun rupiah, jelasnya. Terakhir, pemerintah akan memulai pilot proyek pengembangan ekosistem gig economy dengan menyediakan ruang kerja bersama working space di Jakarta, yang akan diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten,
Bali, Manado, Makassar, dan Batam. Kalau di Jakarta menggunakan dana yang sudah tersedia di Jakarta, dan juga akan mendorong dana yang ada di Ekraf, Imbuh Air Langga.